Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus bahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Kali ini kita akan membahas sebuah alat multitool lagi dari Victorinox. Dia dikenal sebagai Swiss tool. Ya, seperti ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, serta share, dan tekan tombol notifikasinya agar mendapatkan info terbaru dari kami. Bisa seperti ini. Nah, ini dari Victorinox. Victorinox itu terkenalnya bikin apa? Terkenalnya bikin itu ya, alat-alat multitool dari zaman dulu banget. Yang terkenal tuh ya multitool yang apa? Yang merah itu ya. Nah, itu yang model pisau lipat. Nah, dia juga membuat multitool seperti lainnya seperti Letterman dan sebagainya. Letterman, ada SOG, ada apa ya? Dari buatan Cina juga cukup banyak ya, ada Roxxon, ada dan sebagainya lah pokoknya. Dia tidak kalah, dia membuat sebuah seri multitool ya, diberi nama Swiss Tool ya. Swiss Tool ini ada dua. Nah, yang kita bahas adalah yang seri Swiss Tool Spirit. Spirit itu versi compact dari multitool ini ya, Swiss Tool yang besar. Yang Swiss Tool saja tuh yang agak besar. Nah, yang Spirit ini adalah yang seri kecilnya. Di sini ada keterangan XPS. XPS itu kalau ada yang X artinya tuh ada guntingnya. Ya, kalau ada seri X ya, Swiss Tool X. Kalau Swiss Tool ada X-nya depan serinya berarti ada guntingnya. Kalau yang tidak ada X-nya berarti misalnya Swiss Tool B gitu aja atau BS atau gimana, itu artinya B itu black, X-nya itu bergunting. Nah, kalau kita dapat dus seperti ini ya, kita review singkat aja ya. Ini buat tahun berapa ya? Ini nomor serinya ya, seperti ini aja lah ya. Cukup sederhana. Ini apa nih? Ini hanya kertas seperti ini aja. Ya, jadi kalau yang Speed itu versi compact. Jadi begini, kalau misalkan ada Letterman seri Surge itu yang besar, yang versi compactnya adalah yang seri Wave. Dia lebih kecil dikit. Nah, ini lebih kecil dikit dari yang seri Swiss Tool yang biasa. Ukurannya segini, wadahnya cukup bagus ya. Ini kayak apa ya, wadahnya tuh kayak kulit, bukan kayak apa ya, kayak kalep gitulah ya. Seperti ini. Velcro. Ada yang kulit juga, tapi kalau yang kulit itu malah mahal ya, yang wadahnya kulit. Yang wadahnya gini agak lebih murah. Belakang seperti ini ada untuk loop di sabuk. Ini bisa dibuka aja ya, tapi bukan mold system. Seperti itu saja. Nah, kita buka barangnya. Ukurannya sebesar ini. Compact banget, tapi ini berat ya, besinya solid. Dan ini untuk hitamnya ini tidak model seperti punyanya Letterman ya. Kalau punya Letterman itu kan suka apa ya, kalau baru beli itu suka hitam-hitam di tangan ya. Ini enggak, ini halus. Ini tulisannya Victorinox, halus dan bersih banget. Seri Victorinox seperti ini. Ramping. Ini enak untuk dibawa sehari-hari ya, ukurannya cuma segini. Kalau kita bandingkan dengan, nah ini beda jauh ya. Ini Mood punya saya, Letterman Mood. Nah, ini termasuk yang gede ya, Surge juga sama gede, dan ini lihat. Ini dengan Mood ya. Kemudian kita bandingkan dengan Gerber MP600. Masih gede Gerber MP600 juga ya. Ini selisihnya nggak begitu banyak. Kita bandingkan dengan Roxxon Flex yang seri terbaru. Mungkin kalau panjangnya hampir sama, tapi lebarnya jauh ya. Ini Flex ya. Nah, kita lihat yang ini. Dia model butterfly. Semua tool bisa diakses dari luar ya. Maksudnya bukan yang tangnya, artinya yang tool lain selain tang itu bisa diakses dari luar langsung. Jadi tidak perlu membuka ini baru diakses, enggak. Dalam keadaan terlipat ini bisa dibuka dari sini. Nah, ini kiri kanan full. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 layer. 5 layer kiri kanan. Mari kita lihat satu-satu.
Ini harus agak hati-hati karena ini terus terang tajam-tajam. Saya hati-hati banget kalau buka ini. Pertama di sini ada pembuka kaleng dengan obeng min kecil di sini. Kalau buka gitu aja. Kalau mau mengembalikan, ini kekunci otomatis ya. Tinggal tarik ini nih, tombol ini tariknya ke belakang. Tarik ke belakang, lipat lagi. Saya ulangi ya. Jadi kalau buka tinggal pilih mana yang mau kita ambil. Salah satu aja ya. Misalkan kita ambil ini gunting. Klik. Dia akan kunci otomatis. Nutupnya tarik lagi ke belakang. Nah, seperti itu. Mudah sekali operasionalnya. Kalau buka tang, tinggal buka seperti ini. Ini tangan kita ya. Tangan kita ukurannya segini. Ini nyaman digenggam dan cukup rapat. Ya. Sangat presisi ya. Kita sudah tahu sendiri ya kalau namanya pakai model Swiss dari Victorinox itu presisi. Ini seperti ada kunci di sininya, jadi enak kita dibuka, dia akan ada bantuan dorongan ke. Nah, ini tajam. Jadi kita harus hati-hati ya buka alat-alat ini. Tidak untuk anak kecil karena bisa kebeler. Kalau orang Jawa bilang kebeler. Pisau flat ya. Kemudian buka lagi. Di sini ada obeng min besar, pembuka botol, dan di sini ada yang kecil ini untuk wire stripper atau pengupas kabel. Ini juga bisa untuk scraper ya, untuk ngikis apa, ngikis itulah. Saya ada kaca, ada bekas gambar tempel ya, pakai keroknya pakai ini, jangan pakai peson, nanti baret-baret pakai ini ya. Buka lagi. Nah, di sini ada sama di sini untuk obeng min besar, ini kayak tatah begitu ya. Ini juga bisa berfungsi sebagai scraper, tapi ini lebih tajam. Kalau tadi tumpul ini agak tajam. Ini untuk ngupas kabel, tapi yang ukuran besar. Ini ukuran kecil, ngupas kabel lah intinya seperti itu ya. Berapa nih? 3. Saya agak hati-hati sama ini ya, takut kena. Pesonya ini tajam. 3. Kemudian di sini ada alat untuk bikin lubang ya, untuk melubangi kulit. Kemudian kayu juga bisa untuk bikin lubang ya. Ini gini putar begini aja. Taruh di kayu, dan diputar begitu ya, untuk melubangi kayu. Untuk kalau ini untuk apa nih? Nah, ini kayak ada pengait ya. Pengait itu nggak tahu orang Swiss itu biasa kalau ini nih. Kita di masak-masak gitu ya kan, suka ada pancing, ada apa? Kayak ada pegangan atasnya tuh ya. Nah, kalau panas pakai ini, pakai pengait ini, ngangkatnya diambil begitu ya, fungsi ini kalau nggak salah itu. Oke, sudah 5 ya. Jadi satu ini pelubang atau owl sebutnya owl. Kemudian ini alat pengupas serbaguna, juga jadi obeng min besar, juga scraper sebagai tatah ya. Ini pekerjaan Bascraft, enak pakai ini. Ini juga sama. Ini sebagai yang ini tadi pembuka tutup botol, sekaligus sebagai scraper, tapi yang tidak tajam ya. Scraper untuk halus-halus itulah, seperti itu. Juga obeng min besar. Nah, kalau ini tidak bisa untuk obeng, kan ini agak tajam ininya ya. Ini alat pengupas serbaguna seperti ini agak tajam di sebelah sininya, untuk ngupas-ngupas kabel listrik seperti itu. Ini pisaunya, awas hati-hati, ini tajam. Kalau sama ini aku hati-hati ya, sama kalau mungkin yang merek lain saya nggak begitu hati-hati, sama ini saya aku hati-hati sedikit karena ini apa ya, kayak ada. Nah, ini kalau dilipat ini kayak ada, nah ada plek, ada asisnya, ada bantuannya. Jadi kayak ada tenaga pegas yang nutup ke dalam, jadi hati-hati. Yang sebelah sininya ini ada gunting.
tajam banget. Kemudian ada ini obeng ya, ini obeng plus. Di sini ada obeng min lagi, tapi ini tajam. Oh enggak, obeng min kecil. Obeng jadi berapa ya? Banyak obengnya ya, ada 3, 4. Dan di sini tadi sudah kita jelaskan pembuka tutup botol, pembuka kaleng, dan juga obeng min kecil banget ini bisa berfungsi sebagai obeng min. Tambah satu lagi, di sini ada kikir 1, 2, kikir halus dan kikir kasar. Mungkin kikir untuk ini ya, nggak begitu jelas ya. Nah seperti ini. Ini ada kikir untuk kayu dan kikir untuk besi. Nah dari sininya halus, tapi sebelah sini tajam. Nah ini fungsi apa? Untuk gergaji besi ya. Nah yang sini. Ini untuk gergaji besi bisa nih. Ya, jadi yang sisi sebelah sini kita buka lagi aja ya biar jelas semua fungsinya. Saya takut sama pesonya ini tajam. Oke, kita buka. Jadi kita jelaskan satu-satu. Dari kedua sisinya kikir besi dan kikir kayu, kita sebut seperti itu aja. Pembuka tutup botol, pembuka kaleng ya, pembuka kaleng dan obeng min kecil. Kemudian di sini ada gunting. Di sini ada obeng min ya, obeng min lagi ya, tapi kecil. Di sini ada obeng plus. Sebelah sininya lipat dulu aja nih, pisau, lihat ya, begitu begini dia klak gitu ya. Ada pisau, alat pengupas serbaguna, juga berfungsi sebagai pengupas kabel listrik. Kemudian di sini ada pembuka tutup botol, juga obeng min besar. Ini kalau orang Jawa bilang uncak ya, atau pelubang kertas. Dan ini ada gergaji, ini bentuknya kayak gergajinya kayak model double tutso ya, agresif banget nih. Untuk gergaji cepet ini, matanya bagus nih, seperti ini kayak matanya punyanya pisau Aitor yang model matanya kayak gini. Ini kunci. Oke. Jadi 5 kiri 5 kanan ditambah. Nah, tangnya standar seperti ini, presisi, lurus ya, tangnya cukup presisi. Ini tang penjepit, ini krimper, dan ini untuk memotong kabel. Nah di sini ada yang agak tekuan sedikit. Nah itu berfungsi sebagai krimper ya. Nah itu bukannya rusak ya, itu memang bentuknya seperti ini untuk ngupas ngelilit kabel begitu. Kalau pakai yang tadi susah, orang biasa pakai tang ya pakai ini. Dari bahan ini cukup solid ya, solid dan indah. Saya bilang indah, dipegang juga nyaman karena rounded sininya ya, halus sini. Jadi dipegang ini nggak bikin sakit di tangan ya, halus, nggak ngotak. Kalau ngotak itu kan kadang yang model-model yang kasar itu, jadi kalau dipegang tangan bekas di sini dan sakit. Ini halus ya dan nyaman digunakan. Ini tidak ada per di sininya, jadi kita harus menggerakkan seperti ini. Secara kualitas, build quality-nya cukup bagus, alat-alatnya juga cukup banyak lengkap, 5 kiri 5 kanan.
Untuk coatingnya juga bagus ya, bukan model apa kayak punyanya Letterman yang suka jadi bikin hitam di tangan. Ini cukup keren. Nah cuman ini aja sih, ini opini saya saja ya, tangnya kekecilan ya. Kalau kita bandingkan dengan Gerber MP600 jauh ya, gedean Gerber 600. Kalau kita adu dengan mood, apalagi dan ini ya, ya beda. Mood segini nih, segini. Kepala tangnya ya, lihat beda jauh ya. Oke, kita adu dengan punyanya Roxxon. Nah, yang hampir mirip ukurannya dengan Roxxon, tapi masih gedean Roxxon dikit ya. Jadi ini yang paling kecil kepalanya, tapi saya pikir untuk kerja cukup, dan ini lebih nyaman untuk sebagai edisi ya. Edisi itu alat yang kita everyday daily carry ya, alat yang kita bawa sehari ini cukup bagus. Ini dibawa laki-laki atau perempuan juga oke, karena tidak terlampau berat. Bentuknya juga apa ya, manis. Wadahnya juga cukup bagus, tapi kalau pengen keren lagi bisa dibelikan yang kulit ya, tapi harganya mahal. Pakai ini sudah cukup ya. Yes, jatuh lagi. Jadi ini cukup keren, cukup tangguh ya. Hati-hati penggunaannya karena tajam asli tajam. Saya nggak bohong, ini tajam. Anda tahu sendiri kualitas dari Victorinox ya, pisaunya tajam, bahannya ini stainless, tapi nggak tahu bahan dalamnya ada berbagai macam bahannya, karena ada yang bilang stainless, entah luarnya entah dalamnya saya nggak tahu apa, campur-campur beda, tergantung dia tulisnya sebagai apa. Oke, itu saja review singkat dari saya, semoga ini bermanfaat. Lain kali kita sambung dengan percakapan lainnya lagi. Terima kasih, mantap.